Ya, masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas terkait euforia Olimpiade Tokyo dan keberhasilan atlet-atlet kita berprestasi dengan memperoleh 5 medali, 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dan semuanya yang baik yang tidak meraih pun juga kita harus apresiasi karena mereka berjuang untuk bangsa dan negara di ajang tertinggi yaitu Olimpiade. Nah, di segmen ini tadi kita sudah berbincang dengan Menpora dan juga ada dokter pendamping atlet dan juga Humas PBSI. Kalau segmen terakhir ini saya akan mengundang langsung ya dari all the way from Tokyo ada Mas Raja Sabta Okto Hari yang bergabung bersama kita di Indonesia Bicara. Mas Raja, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga luar biasa ya. Ini lagi sibuk, saya ajak ngobrol sebentar, nggak apa-apa Mas Raja ya? Iya, terima kasih undangannya. Ya. Dan di sini juga mohon maaf, saya lagi di acara velodrome balap di track di Izu. Karena selain jadi ketua NOC juga kan saya masih wakil presiden Asia, jadi mewakili Asia harus hadir ke sini. Baik, harus bertugas ya. Kedengeran suaranya. Iya, dengar Mas Raja. Dan di sini juga kita tersambung dengan dokter, maksud saya ada Bapak Joko Pekik ya, Ketua APKORI, Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia. Pak Joko, apa kabar? Selamat malam Mas Dino. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat Mas Joko. Prof, gimana Prof? Mas Raja. Oke. Baik. Saya ke Tokyo dulu deh. Saya ke Mas Raja dulu. Mas, kita bicara Olimpiade, euforianya, alhamdulillah tradisi emas masih kita bisa jaga. Kalau dari Anda sendiri sebagai NOC Indonesia di Olimpiade kali ini, apa yang menjadi concern Anda setelah kita lihat perjuangan para atlet kita? Ya, tadi kan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menpora. Itu sepenuhnya sudah sejalan, karena kita semua sekarang kiblatnya adalah atau landasannya adalah grand design dari olahraga Indonesia yang utamanya adalah Olimpiade. Sehingga kalau menang atau kalah itu hal biasa dalam perlombaan. Jadi itu bukan hal yang luar biasa, itu hal biasa. Tetapi tingkat partisipasi sesuai dengan semangatnya Olimpiade, pencetus Olimpiade, Coubertin selalu mengatakan bahwa yang utamanya itu adalah tingkat partisipasi. Jadi PR kita yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan jumlah atlet Indonesia untuk bisa lebih berpartisipasi di dalam Olimpiade berikutnya. Olimpiade Tokyo ini sebagai langkah awal, dan untuk diketahui, untuk Olimpiade Paris, kualifikasinya sudah dimulai di akhir tahun ini. Sehingga kita harus kembali fokus supaya lebih banyak lagi atlet-atlet Indonesia yang qualified. Setiap Olimpiade selalu banyak keajaiban atau banyak kejutan. Contoh Grace dan Apri, itu merupakan kejutan yang membanggakan untuk Indonesia. Bayangkan kalau lebih banyak atlet yang qualified, pasti akan lebih banyak kejutan. Oke, baik. Saya ke Pak Joko, Pak. Kalau kita terkait dengan grand design dari plan pemerintah ini yang disampaikan juga tadi Menpora dan Mas Raja, bahwa kita memang selama ini sering menempatkan Olimpiade bukan di let's say level tertinggi untuk kita kejar, tapi akhirnya kita punya plan seperti ini, grand design, bahwa kita harus punya atlet yang lebih banyak lagi yang tentunya punya kualitas untuk mengejar target-target tidak hanya badminton di Olimpiade ataupun perlombaan tingkat dunia lainnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak Joko? Saya kira saya sangat setuju ya, dengan sistem yang sekarang dibangun oleh pemerintah dalam bentuk grand design ya. Grand design itu adalah salah satu sistem saja, Mas Juno. Di dalam upaya mengungkit ya, meningkatkan prestasi kita. Lebih penting dari itu, grand design nanti harus dijabarkan dalam bentuk roadmap. Yang betul-betul praktis menuju ke satu sasaran. Ya, oleh karena kita tuh sering punya satu sistem, tapi belum berhasil karena waktunya panjang, kita bosan gitu loh ya. Nah, nanti pesan kita memang berdasarkan ini sesuatu yang bagus, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan grand design itu dalam bentuk roadmap. Nah, kalau terkait dengan prestasi tentu kita sudah menyadari saat ini kita apresiasi kepada kontingen Indonesia yang telah berhasil
mendapatkan 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu ya. Dan ini bercokol pada posisi 43. Nah, kalau dibanding dengan hasil Rio de Janeiro tahun 2016 memang sudah naik peringkatnya menjadi 43 dari 46 ke 43. Tapi kalau kita mengembalikan pada target yang disampaikan oleh Mas Raja Sabta kalau nggak salah dulu, NOC Indonesia kan sekitar 40 gitu ya. Jadi kita belum terlalu sukses lah gitu. Oke, tentu kita apresiasi pada seluruh atlet kita yang telah berjuang, ya baik yang dapat medali maupun yang belum, sehingga ini menjadi satu tonggak pemicu bagaimana kita bersiap untuk ke Olimpiade Paris. Betul. Olimpiade Paris waktunya tinggal 3 tahun ya, bukan masih 3 tahun, tapi tinggal tahun. Sehingga mulai detik ini atlet kita, tim kita harus sudah mulai persiapan menuju ke Olimpiade Paris 2020. Baik, itu, Pak Joko, kalau bicara cabang, Pak, kita kan memang potensinya tadi di angkat besi, badminton, juga panahan. Atau ada dari sudut pandang Anda sebagai Ketua APKORI, apa cabang lain yang berpotensi untuk Indonesia mendulang prestasi di kancah dunia? Ya, saya kira begini, kita tidak lagi hanya berorientasi pada cabang olahraga. Menurut saya kita lebih harus spesifik, kita berorientasi pada nomor atau kelas di satu cabang olahraga. Misalnya atletik, katakan atletik itu ada 46 nomor loh. Itu kita pilih di antara kita yang punya potensi ya. Nah lepas dari masalah kecabangan, begini menuju tahun 2024 ini jangka pendek menurut saya programnya Olimpiade Paris. Itu kita sudah punya modal 8 cabang itu yang sekarang bertanding di Tokyo, bulu tangkis, atletik, panahan, menembak, rowing, surfing, angkat besi, renang. Nah, itu modal utama kita. Tapi menurut saya masih ada cabang lain, nanti kita pilih nomornya yang perlu digali. Apa itu? Tadi Pak Menteri rasanya sudah menyampaikan. Panjat tebing misalnya ya, panjat tebing, betul. Itu harus panjat tebing. Kemudian satu lagi saya usulkan ada tinju, Mas. Tapi tinju kita pilih tinju putri. Tinju putri. Dengan kelas tertentu yang kompetitornya tidak terlalu banyak di dunia ini, kita membidik ke sana. Nah, kalau itu dipersiapkan dari sekarang, bukan besok mempersiapkannya, kemudian dengan program yang berkelanjutan betul. Kemudian kita punya target utama yang jelas. Paris itu kita mau dapat medali berapa? Menurut saya kita harus berani mencanangkan 3 medali emas. Jadi dengan kata lain persiapannya Pak Joko tadi spesifik sekali ya Pak ya. Kalau misalnya tinju perempuan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita lihat potensinya yang kira-kira kita bisa mendulang. Nah saya ke Mas Raja. Mas, kalau bicara juga terkait harapan kita, cabang kan tadi badminton, angkat besi dan juga panahan yang cukup kuat seperti itu. Kalau dari Anda sendiri, ada cabang lain yang mungkin menurut Anda punya potensi dan sekarang sedang dikerjakan pemerintah dan juga untuk membidik atlet-atlet yang punya potensi sebenarnya? Saya sepaham tadi dengan Profesor Joko Bekik, karena kita harus lebih fokus kepada nomor-nomor bukan cabang olahraga. Dan mungkin saya tambahkan, kemarin itu kita juga punya cukup nomor yang potensial di surfing. Surfing kita kemarin si Rio Waida itu jadi salah satu yang sangat diperhitungkan di kancah dunia. Bahkan cadangannya ketut juga itu atlet yang luar biasa. Dan menembak Pika itu umurnya masih 20 tahun. Jadi nanti di Paris itu umurnya baru 23 tahun. Banyak panjat tebing kita sama-sama tahu, dan nomor-nomor lain. Taekwondo juga terus terang punya potensi yang luar biasa. Jadi tinggal kalau kami dari Komite Olimpiade Indonesia tentunya ingin memastikan bahwa proses kualifikasi itu betul-betul bisa kita kawal, sehingga semua atlet-atlet punya peluang untuk bisa qualified di Olimpiade Tokyo Paris 2024 nantinya. Amin, amin. Itu doa kita bersama. Nah, kalau kita bicara Mas Raja terkait pandemi ya, ini Olimpiade yang sangat spesial. Bagaimana semuanya harus diselenggarakan dengan keterbatasan untuk pandemi. Mas Raja sendiri sebagai Ketua NOC Indonesia, apa tantangan terbesar ketika
terlibat di sini dan hadir di Tokyo mendampingi atlet kita Olimpiade di tengah pandemi ini? Ya, kita di sini mengalami banyak sekali tantangan yang luar biasa kalau dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya. Tentunya ini menjadi Olimpiade yang paling unik, paling penuh tantangan, dan juga tapi sekali lagi karena kita semangatnya adalah memberikan support kepada Olimpiade Tokyo, jadi kita nggak pernah komplain apapun, bahkan kita membackup. Contoh seperti fasilitas kendaraan-kendaraan, kami sangat terbantu dari KBRI di Jepang yang memfasilitasi kita, Pak Dubes yang sangat luar biasa memberikan support kepada para atlet, bahkan setiap event itu jadi supporter yang paling kencang teriaknya. Nah, sekali lagi semua ini bukan pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan semua tim yang akhirnya bisa mengantarkan prestasi Indonesia yang bisa kita lihat di Tokyo ini. Tapi sekali lagi tantangan pasti ada dan Olimpiade telah terlaksana. Ini akan menjadi benchmark baru dalam pelaksanaan kegiatan olahraga multi event. Baik, saya setuju bahwa ini teamwork ya, kerja keras tim karena tadi saya berbincang dengan dokter pendamping juga, dia punya andil luar biasa untuk atlet dan juga ada pelatih dan juga teman-teman dari NOC dan semuanya. Jadi ini teamwork yang harus kita apresiasi sekali. Dan kalau bicara ke Pak Joko, Pak, kita tahu ini diselenggarakan di tengah pandemi. Apakah pandemi ini juga menjadi salah satu performance-nya atlet-atlet, apakah dipengaruhi Pak juga dengan adanya pandemi ini menurut Anda? Ya, saya kira sangat berpengaruh ya, Mas ya. Kalau kita bicara soal training ya, latihan ya. Latihan itu konsep dasarnya adalah total training ya. Total training itu 4 aspek ya, ada fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental. Nah, atlet itu volume latihan per tahun itu harus 1.300 jam per tahun minimal. Nah, sehingga pada saat ada pandemi, atlet, katakan latihan di rumah, tentu nggak efisien. Nah, itu menjadi kendala, ya, yang akan mencapai performa. Nah, sehingga nanti kita bisa cek seberapa banyak pemecahan rekor dunia di Olimpiade Tokyo. Saya yakin itu jauh lebih rendah dibanding Olimpiade sebelumnya. Oleh karena apa? Peak performa para atlet hampir di semua negara itu tidak bisa disiapkan dengan baik. Belum lagi persiapan menuju ke Olimpiade multi event dunia, itu uji coba, uji tanding, itu harus banyak. Terkendala kita, ya, terkendala tidak ada event-event yang bisa digelar untuk mengasah keterampilan pada saat para atlet masuk pada periode prakompetisi. Nah, yang hambatan utama menurut saya pada saat mereka bertanding tanpa penonton, ini harus betul-betul dipersiapkan dari awal. Oleh karena apa? Motivasi bertanding akan berperforma tinggi, salah satu faktor pendorongnya itu adalah extra motivation ya. Ada penonton yang begitu banyak sehingga kita bisa menimbulkan motivasi yang begitu hebat. Sekarang bayangkan kita bertanding nggak ada penonton. Jadi unsur dari faktor external motivation itu tidak ada. Nah, itu perlu dipersiapkan sejak awal. Kita tahu terkendala, kita belum menyiapkan kondisi seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa mentally, psikis sangat diuji ya Pak untuk kali ini. Karena tadi euforianya berbeda sekali dengan ajang-ajang sebelumnya. Karena pasti ya rame, banyak teriakan dan juga extra motivation tadi. Tapi untuk kali ini kita memang harus bersabar seperti itu ya Pak Joko ya? Betul. Baik, saya ke Tokyo lagi. Mas Raja, ini saya tahu euforia Gracie dan juga Apriani menyebar ke seluruh tanah air. Saya juga sempat lihat video Mas Raja, video call dengan Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi menyambut kebahagiaan kita ini untuk menang. Pesan Anda untuk anak-anak muda yang mungkin terinspirasi dengan kisah-kisah hebat atlet ini, apa yang Anda ingin sampaikan untuk anak muda yang punya cita-cita untuk jadi atlet? Tadi pesannya kan sudah disampaikan oleh Pak Menpora. Tapi mungkin kalau pesan saya ini kepada bukan sama anak mudanya, tapi kepada orang tuanya. Boleh, silakan. Bahwa para orang tua itu bisa punya cita-cita baru untuk anak-anaknya. Karena rekrutmen itu dimulai dari umur-umur yang sangat dini dan
umur yang sangat dini, tentunya mereka belum bisa ambil keputusan. Baik. Semuanya sangat bergantung sama orang tuanya. Orang tuanya itu harus punya komitmen untuk mendukung anak-anaknya sehingga bisa menjadi atlet-atlet yang membanggakan. Dan luar biasa, bayangin, walaupun tadi belum dipastikan, kita ambil contoh di Rio aja, atlet yang dapat emas itu bisa dapat 5 miliar, bayangin kan? Gitu. Jadi betul. Ini bukan apa, dan kita tahu nih banyak aliran-aliran apresiasi yang diberikan kepada para atlet yang mendapatkan medali. Yeah. Nah, ini bisa menjadi cita-cita baru, jangan sampai yang selalu menjadi kendala adalah meyakinkan orang tua agar anak-anaknya bisa konsisten untuk berlatih, untuk jadi atlet dari nomor atau cabang apapun. Jadi mudah-mudahan para orang tua bisa melahirkan lebih banyak lagi bibit-bibit dan calon-calon juara dunia maupun juara olimpiade dari Indonesia. Sekarang nggak bisa dipungkirin kalau teenager ya di bawah 20 biasanya keputusannya ada di orang tua untuk kemana. Ya. Seperti itu, benar sekali. Umur 11, 12, 13 tahun, Mas. Oke, baik. Mas Raja, mungkin ke Pak Joko terakhir. Pak, Olimpiade 2024 sudah di depan mata, 3 tahun tadi Anda sebutkan tidak terasa, dan kita harus segera tancap gas untuk punya prestasi yang lebih lagi. Kalau bicara mengenai harapan sendiri, Pak, Anda sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia, apa harapan Anda untuk olahraga di tanah air? Kita harus berjuang secara keras ya, dengan belajar pada hasil kita hari ini. Hari ini kita dapat 113 peringkat 43. Itu tentu harus kita dorong sehingga nanti Paris itu kita punya 2 target utama, maksud saya. Target pertama adalah kita harus meloloskan lebih banyak atlet menuju ke Olimpik. Tahun 2008 Beijing kita sudah mencanangkan lolos 40 atlet loh, Mas. Tapi pada saat 2012 di London kita baru lolos 22. Rio de Janeiro 2016 lolos 28, kemudian sekarang Tokyo lolos 28. Sehingga target pertama kita harus meloloskan atlet lebih banyak lagi di Olimpik. Baik. Kemudian yang kedua, tentu kita sekali lagi harus siap dari hari ini, tidak besok atau lusa, untuk persiapan menuju ke Olimpiade di Paris ya. Dengan satu pengharapan begini, atlet termotivasi untuk latihan keras itu saya kira sudah terkondisi dengan baik. Pemerintah memberikan bonus kalau nggak salah, meskipun Pak Menteri belum menyebutkan angkanya, tapi untuk peraih medali emas kan 5 miliar. Ya. Nah itu sesuatu yang luar biasa yang mendorong gitu agar termotivasi para atlet muda kita gitu. Hanya saya pesan begini, kalau atlet kita juara itu kan bonus datang berhamburan ya, dari mana-mana gitu ya. Saya kira itu apresiasi yang luar biasa. Tapi kami berharap bahwa penghargaan, bonus, itu juga diberikan pada saat proses pembinaan, Mas. Proses pembinaan itu butuh biaya yang sangat banyak. Itu kadang terlupakan gitu ya. Begitu jadi, itu baru berhamburan bonus. Bagus sih itu, tapi akan lebih elok lagi kalau kita mulai ada bonus penghargaan mulai pada saat pembinaan. Baik. Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Mas Raja juga, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat, insya Allah kita ketemu in person. Semoganya semua mimpi kita untuk bangsa dan negara yang terbaik segera bisa diwujudkan. Terima kasih Mas Raja. Pak Joko. Terima kasih banyak. Baik, demikianlah Indonesia Bicara malam ini bersama saya, Herjono Syaputra, dan semoga tadi cerita dan inspirasi tadi bisa menjadi banyak mungkin teman-teman untuk punya mimpi, berani mencoba dan tentunya kerja keras untuk bangsa dan negara. Saya Herjono Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.